Pernah nggak sih Anda ngerasa kerjaan yang dulu Anda suka banget, yang bikin semangat, kok sekarang rasanya jadi monoton? Gitu-gitu aja. Tiap hari rasanya kayak, copy paste dari hari kemarin. Nah, sumber yang Anda bagikan kali ini, kutipan dari buku The Cheat Code karya Brian Wong, sepertinya punya jawaban yang menarik banget buat perasaan itu. Jadi, misi kita hari ini adalah membedah tuntas satu ide utama dari buku itu, yang disebut Kode Curang 22, Ciptakan Kesenanganmu Sendiri. Kita akan lihat bareng-bareng kenapa bersenang-senang di tempat kerja itu bukan cuma soal pasang meja pingpong di kantor ya, tapi sebuah strategi fundamental buat sukses. Dan yang paling penting, gimana cara kita bisa menyuntikkan kesenangan itu ke dalam rutinitas kita yang kadang ya membosankan. Yang seolah-olah bilang, kalau kita nggak menderita, berarti kita nggak kerja keras. Buku ini justru nawarin perspektif sebaliknya. Sukses itu datang dari bekerja dengan cerdas dan, yaitu menyenangkan, bukan dari sekedar banting tulang sampai capek. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Menciptakan kesenangan sendiri. Ini kedengarannya agak abstrak ya. Di dalam sumbernya, penulis bahkan mengutip lagu dari film Mary Poppins, yang liriknya kira-kira begini. Dalam setiap pekerjaan yang harus dilakukan, ada unsur kesenangan. Temukan kesenangan itu dan jepret, pekerjaannya jadi permainan. Jujur waktu pertama kali baca, saya mikir, ini kan lagu anak-anak, masa sih sesimpel itu? Ya, iya, kedengarannya memang gitu ya. Tapi di balik kesederhanaan lirik itu, ada argumen yang kuat banget. Warren berpendapat bahwa bisa bersenang-senang itu hak asasi manusia yang paling dasar. Dan hak itu nggak hilang begitu kita masuk pintu kantor. Dia bahkan bilang dengan sangat belak-belakan, kalau Anda sampai pada titik di mana Anda berpikir, pekerjaan saya sama sekali tidak menyenangkan, itu tandanya Anda butuh pekerjaan baru. Titik. Menurutnya, hidup ini terlalu singkat buat dihabiskan menderita 8 jam sehari. Wow, itu pernyataan yang berani sih. Jadi kalau begitu gimana caranya? Apa kita harus tiba-tiba pasang musik dangdut di tengah rapat serius? Tentu bukan itu kan? Bukan itu pastinya. Buku ini menyoroti cara utamanya, yaitu mengambil inisiatif untuk menemukan sesuatu yang baru dalam pekerjaan kita setiap hari. Terus belajar, coba taktik beda, terus tumbuh, terus bergerak. Nah, ini poin kuncinya. Sesuatu yang baru itu bukan berarti harus proyek baru atau jabatan baru. Ini lebih soal mindset. Mindset ya? Iya, mindset untuk melawan rutinitas yang mematikan. Wong ngasih contoh pribadinya yang bagus banget. Dia bilang, setiap kali dia mau presentasi atau pimpin rapat sesuatu yang udah ratusan kali dia lakukan, dia selalu sengaja mencoba melakukan satu hal kecil yang berbeda. Mungkin cara dia buka presentasi, atau satu analogi baru yang dia pakai, atau bahkan cuma urutan slide yang dia ubah. Tujuannya apa? Biar nggak bosan aja. Lebih dari itu, tujuannya adalah untuk memberikan audiensnya, dan yang terpenting, dirinya sendiri, perasaan, wah, aku nggak nyangka bakal begini. Momen kejutan kecil itu yang menjaga otaknya tetap aktif dan nggak jalan di mode Autopilot. persis, mode autopilot. Hal ini yang membuat pekerjaan yang repetitif jadi tetap menarik. Seperti yang dia tulis, yang lama menjadi usang, yang baru itu menyenangkan. Ini soal bagaimana kita meretas kebosanan dari dalam. Aku jadi kepikiran deh, untuk selalu mencoba hal baru seperti itu, bukankah butuh keberanian? Maksud saya, kita kan seringkali takut salah, takut dianggap aneh, atau takut keluar dari pakem yang sudah ada. Apa buku ini juga membahas hubungan antara rasa senang dan keberanian itu? Pertanyaan yang bagus sekali. Dan ya, buku ini membahasnya secara mendalam. Ini bukan kebetulan. Ada hukum dalam psikologi perilaku yang disebut di sumber ini. Anda secara fisiologis tidak bisa berada dalam kondisi bersyukur atau apresiasi dan kondisi takut pada saat yang bersamaan. Oh, menarik. Coba deh Anda pikirkan saat Anda benar-benar menikmati sebuah tantangan, saat Anda merasa bersyukur atas kesempatan itu, otak Anda itu nggak punya ruang lagi buat rasa cemas atau takut gagal. Ini seperti dua channel radio yang nggak bisa diputar barengan. Jadi, dengan fokus pada kesenangan dan rasa syukur, kita secara otomatis mematikan saklar rasa takut. Begitu? Tepat. Penulisnya berpendapat bahwa para entrepreneur top dunia itu bukan orang-orang nekat dalam artian buta. Mereka adalah orang-orang yang berhasil mengubah tantangan besar menjadi permainan yang seru. Saat mereka bersenang-senang, risiko besar terasa lebih bisa dikelola. Mereka nggak lumpuh karena takut gagal, karena mereka terlalu sibuk. Menikmati prosesnya. Betul, terlalu sibuk menikmati prosesnya. Mimpi tuanmu.
jika kamu bisa bertemu dengan kemenangan dan bencana dan memperlakukan kedua penipu itu sama saja. Wow, memperlakukan kemenangan dan bencana sebagai dua hal yang sama, itu level kebijaksanaan yang tinggi sekali. Tapi saya bisa lihat benang merahnya. Ini inti dari pola pikir tanpa rasa takut itu. Dan ini sangat relevan dengan kisah hidup penulisnya sendiri. Brian Wong itu memulai perusahaannya di usia 19 tahun. Bayangkan, umur 19. 19 tahun? Iya, masuk ke industri teknologi yang udah penuh sesak dengan raksasa. Secara logika, dia seharusnya takut setengah mati kan? Harusnya. Tapi kenapa dia berani? Karena dia melihatnya sebagai petualangan yang menyenangkan. Dia bersyukur atas kesempatan itu dan merasa nggak akan rugi apa-apa. Kesenangan itulah yang memberinya bahan bakar keberanian. Prosesnya adalah hadiahnya, bukan cuma hasilnya. Alurnya mulai terlihat jelas nih. Jadi, keberanian datang dari rasa senang. Lalu, dari mana datangnya rasa senang yang paling murni? Sumber yang Anda berikan ini mengaitkannya langsung ke kode curang 24. Lakukan dengan caramu. Di situ dibilang, cara terbaik untuk bersenang-senang adalah dengan menjadi diri sendiri. Terdengar klise, tapi sepertinya ini fondasinya ya. Betul sekali. Karena coba kita pikirkan, berapa banyak energi mental yang kita habiskan setiap hari untuk berpura-pura. Banyak. Diri dengan citra profesional yang kaku. Energi itu besar banget loh. Nah, buku ini berargumen, saat Anda otentik, saat Anda jadi diri sendiri, semua energi yang tadinya terbuang untuk memakai topeng, itu sekarang bebas digunakan untuk hal lain. Untuk kreativitas misalnya. Tepat. Saat Anda otentik, Anda akan lebih santai, lucu, terbuka, dan bebas. Dalam kondisi mental seperti inilah, ide-ide terbaik biasanya muncul. Sebaliknya, buku ini juga ngasih peringatan keras. Jangan pernah terjebak dalam pekerjaan yang memaksa Anda jadi orang lain hanya demi uang atau status. Oh, itu peringatan penting. Iya, karena pada akhirnya, pekerjaan seperti itu akan menguras jiwa Anda dan membunuh semua potensi kesenangan dan kreativitas. Itu jalan pintas menuju burnout. Oke, ini semua masuk akal. Ciptakan kesenangan dengan mencoba hal baru yang akan melahirkan keberanian, dan semua ini berakar dari menjadi diri sendiri. Tapi jujur ini kedengarannya sangat melelahkan. Seolah kita harus aktif terus, harus kreatif terus, harus happy terus setiap saat. Di titik mana ini justru jadi semacam toxic positivity baru yang menuntut kita untuk selalu on. Nah, Anda menyentuh paradoks yang sangat penting. Dan untungnya, buku ini punya jawabannya. Justru sebaliknya. Wong sangat menentang gaya hidup Gaspol 247. Dia memakai analogi yang menurut saya jenius. Apa itu? Bahkan Superman tidak bisa menjadi Superman sepanjang waktu. Separuh waktunya dia adalah Clark Kent. Superman butuh jadi Clark Kent. Maksudnya kita butuh momen biasa untuk bisa menjadi luar biasa. Persis. Kita nggak bisa terus-terusan berada dalam mode performa tinggi. Itu resep pasti menuju kehancuran, bukan kesuksesan. Kita butuh momen-momen di mana kita menjadi Clark Kent, sosok yang biasa saja, yang nggak sedang menyelamatkan dunia, yang mungkin cuma ingin bersantai dan nggak melakukan apa-apa. Keseimbangan antara dua persona ini kuncinya. Ada anekdot pribadi dari penulis di sumber ini yang ekstrim banget, tapi menggambarkan poin ini dengan sempurna. Dia cerita pernah tidur selama 30 jam non-stop setelah perjalanan bisnis yang luar biasa padat melintasi beberapa benua. Gila, 30 jam. Itu bukan tidur siang lagi, namanya itu hibernasi. Betul. Dan dia bilang itu adalah cara tubuhnya memberitahu dengan sangat jelas. Cukup, waktunya menjadi Clark Kent. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, momen istirahat total itu juga merupakan bagian dari menciptakan kesenangan sendiri. Oh, jadi istirahat juga bagian dari kesenangan? Tentu. Kesenangan ini tuh bukan cuma soal aktivitas, tapi juga soal ketenangan. Kuncinya adalah menyeimbangkan momen kinerja tinggi dengan momen menjadi pemalas total. Menarik sekali penggunaan kata pemalas total. Biasanya itu kan konotasinya negatif. Tapi dalam konteks ini, menjadi pemalas itu sebuah strategi. Sama seperti atlet profesional yang punya off-season, di mana mereka nggak bertanding sama sekali. Momen-momen malas inilah yang mengisi ulang baterai mental dan fisik kita. Sehingga saat tiba waktunya untuk kembali menjadi Superman, kita punya kekuatan penuh untuk mengguncang dunia lagi. Jadi, istirahat total adalah bentuk kesenangan yang esensial, bukan tanda kegagalan atau kemalasan. Jadi kalau kita rangkum untuk Anda, pelajaran dari sumber ini ternyata jauh lebih dalam dari sekedar bersenang-senanglah di kantor.
Menciptakan kesenangan sendiri itu sebuah strategi inti. Ini dimulai dari hal-hal kecil, seperti menemukan kebaruan dalam rutinitas. Dari situ muncul keberanian yang lahir dari rasa syukur yang akarnya adalah keaslian diri kita. Dan yang paling penting, semua ini harus diimbangi dengan istirahat total yang disengaja. Momen di mana kita membiarkan diri kita menjadi Clark Kent. Tepat sekali. Dan sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan, yang terinspirasi dari buku ini. Buku ini menyatakan, kita semua pada dasarnya adalah penjelajah. Penjelajah. Penulis menyarankan untuk menemukan hal baru dalam pekerjaan Anda setiap hari. Tapi ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana jika pola pikir ini Anda terapkan di luar pekerjaan? Coba deh minggu ini, pikirkan satu bagian kecil dari rutinitas harian Anda yang paling monoton. Mungkin perjalanan Anda ke kantor yang macet, atau cara Anda minum kopi di pagi hari, atau mungkin rutinitas sebelum tidur. Apa satu hal baru yang sangat kecil yang bisa Anda sengaja suntikan ke dalam rutinitas itu? Cuma untuk melihat apa yang terjadi. Petualangan kecil apa yang mungkin terbuka hanya dari satu tindakan eksplorasi sederhana itu?